Wih, mobil baru nih. Selamat datang di channel Gaspol 52, Gaspol. Nah, kali ini kita akan mereview mobil listrik terbaru dari Wuling, yaitu Wuling REV. Nah, Wuling REV ini adalah solusi di tengah-tengah kenaikan harga BBM karena mobil ini menggunakan mesin listrik. Nah, dengan harga mulai dari 244 juta sampai 301 juta, penasaran nggak sih fitur yang ada di mobil kecil imut ini? Ikuti terus di channel Gaspol 52, Gaspol. Mobil ini tersedia dengan dua varian, yaitu dengan varian standar range dengan harga 244 jutaan dan ada varian long range dengan harga 301 juta. Tipe yang kita review ini adalah tipe long range yang diklaim bisa menempuh jarak up to 300 km dalam satu kali full charge. Perbedaan antara tipe long range dengan tipe standar range adalah salah satunya headlamp yang sudah LED, lalu ada beberapa perbedaan fitur interior. Mobil imut ini panjangnya nggak lebih dari 3 meter dan lebarnya kurang lebih sekitar 1,6 meter. Cocok banget buat kalian yang punya space garasi terbatas, sehingga mobil ini muat di garasi tanpa makan banyak tempat. Nah, lalu juga buat yang suka bepergian ke mall atau ke tempat-tempat sekolah yang parkirannya terbatas, mobil ini juga cocok karena gampang banget cari parkiran, jadi cukup nyelip di antara dua mobil. Dengan dimensi sekecil ini juga, mobil ini gampang banget dibawa ketika di tengah kemacetan. Bisa buat belok-belok, salip-salip dengan lincah dan stabil, namun tetap nyaman di dalam kabin. Sehingga kalian bisa cepat sampai di tujuan. Buat kalian yang mobilitasnya tinggi, mobil ini juga cocok banget karena sekali charge full bisa menempuh jarak up to 300 km. Sehingga bisa buat muter-muter seharian, kunjungin klien ke sana-sini, atau ngantar anak, atau belanja. Bisa untuk segala macam kebutuhan. Untuk kaki-kaki mobil ini, velg yang digunakan adalah ukuran 12 inch. Jadi mendukung untuk hemat energi, hemat daya dengan traksi dan kestabilan yang tetap maksimal. Mobil ini punya desain yang futuristik dan keren banget. Bisa dilihat ada aksen garis dengan lampu LED di tengah-tengah kap mesin ini. Lalu juga dengan headlamp juga LED. Dan juga logo Wuling ini adalah cover untuk menutup port charging. Jadi bisa dibuka dari dalam untuk mencharging. Dengan desain yang imut tapi keren ini, mobil ini cocok banget kalau dibawa untuk nongkrong. Kita udah mengulas eksteriornya nih. Sekarang penasaran nggak sih interiornya kayak gimana? Mobil sekecil ini dalamnya lega nggak ya? Buat kebutuhan sehari-hari muat nggak ya? Misalnya untuk jemput anak ke sekolah atau untuk jalan-jalan keluarga. Apa mobil ini bisa? Penasaran? Yuk cek ke dalam. Sekarang kita coba masuk ke interior. Nah, untuk handle pintunya ini juga unik nih. Biasanya kan ada di sebelah sini. Untuk Wuling ini ada di pilar. Nah, jadi cara ngebukanya seperti ini. Nah, untuk akses masuk dari pintu utama juga gampang. Jadi pas banget ketika buka pintu, duduk dengan posisi yang enak banget. Nah, begitu kita masuk, kita disuguhin fitur interior yang modern dan futuristik. Untuk layar head unit jadi satu sama layar LED. Nah, jadi satu tampilan panjang di depan setir. Dan ini juga ada beberapa mode option, lalu juga ada fitur Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Saya kepanasan. suhu telah mencapai level minimum, yaitu level 1. Ya, jadi di fitur Wuling REV Long Range ini ada fitur Halo Wuling juga. Jadi teknologi yang menggunakan voice command dari Wuling. Nah, selanjutnya untuk transmisi dari mobil Wuling ini adalah menggunakan transmisi otomatis. Namun yang unik di sini adalah tombol transmisi otomatis ini menggunakan tombol putar. Berbeda dengan tombol transmisi otomatis yang biasanya itu kan menggunakan tuas ya. Jadi ini tampilannya juga jadi lebih modern, bisa diputar. Untuk ini ada seperti standarnya mobil Matic ya. Ada P untuk parking brake, lalu ada R untuk mundur. Ada N untuk netral dan D untuk masuk ke mode menyetir. Jadi masuk ke mode D kita langsung gas aja. Nggak perlu ada main-mainan kopling-kopling. Nah, setelah di tombol transmisi ini ada juga tombol untuk power window. Jadi biasanya untuk tombol power window ini adanya di armrest ya, di bagian pintu.
di door trim. Nah, tapi untuk di mobil Wuling ini ada di center console. Jadi baik penumpang maupun baik supir bisa mengontrol power window atau jendela ini dengan lebih mudah. Dan juga untuk ada satu fitur yang membedakan dari fitur Wuling REV ini yang standar range dan juga long range. Untuk versi long range ini sudah dilengkapi dengan parking brake tombol dengan ada fitur automatic parking brake juga. Nah, jadi ketika di kemacetan atau ketika kita lagi parkir, ketika ini automatic parking brake-nya on, kita tidak perlu menekan tuas ini lagi, itu sudah otomatis berhenti lalu parking brake dalam keadaan aktif. Pun ketika kita di kemacetan, ketika automatic parking brake-nya on, kita tinggal menekan gas, automatic parking brake-nya itu akan deactivate dengan sendirinya. Untuk fitur-fitur lainnya standar seperti mobil. Nah, satu lagi yang bikin mobil ini kelihatan mewah adalah fitur soft touch. Jadi di dashboard ini ada bagian material-material yang empuk ya dari busa dan kain. Ini menambah kemewahan dari mobil dari Wuling REV ini. Lalu juga untuk fitur-fitur lainnya mengikuti mobil tempat duduk 4 penumpang dengan semi bucket dengan headrest yang menyatu, jadi pas banget di kepala dan di badan. Lalu juga untuk di bagian belakang juga leganya masih cukup lega untuk dua penumpang dewasa. Jadi kalau mau jalan-jalan misalnya ngajak anak ataupun ngajak kakek neneknya anak-anak itu jalan-jalan atau mau ngumpul sama teman-teman berempat, mobil ini cocok banget karena ini masih muat dan masih lega. Kalian penasaran kan? Mobilnya ini tuh compact nih, ukurannya panjangnya nggak terlalu lebar. Pintu juga cuma 3 nih, 2 pintu di depan dan 1 pintu di bagasi. Lalu masuk ke bagian belakangnya ini gimana? Kan cuma 1 pintu nih, berarti gantian dong duduk di depan dan di belakang. Sempit nggak sih? Tenang. Nah, ini kita akan coba masuk ke bagian row 2 atau baris 2 dari depannya. Pertama, kita buka dulu pintunya. Nah, ini posisi kursinya sudah dalam kondisi rebah ya. Kita tinggal setting aja di sini dilipat. Lalu kita tinggal masuk aja. Nah. Dengan postur tubuh saya yang sampai 80 kilo dengan tinggi sekitar 172 cm, untuk masuk ke dalam baris kedua mobil ini tuh gampang banget. Nggak ada kesulitan, nggak ada effort untuk duduk ke sini dan geser ke sini pun juga nggak ada masalah. Nah, untuk idealnya baris kedua ini cukup untuk 2 penumpang ya. Tapi kalau untuk ukuran badannya mungkin lebih kecil dari saya, mobil ini sebenarnya bisa muat untuk 3 penumpang. Nah, karena di belakang ini ternyata cukup lebar dan lega. Jadi duduk di sini dan ini dengan posisi duduk saya yang biasa ya. Jarak antara lutut saya dengan jok depan ini selisihnya cukup lumayan, jadi masih lega. Secara headroom juga saya bisa nyantai dengan sisa headroom yang cukup lumayan lah, ada 3 jari di atas kepala saya. Jadi mobil ini masih cukup nyaman kok untuk dibawa beramai-ramai. Nah, di belakang ini juga disediakan ada 2 seat belt ya di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, jadi meskipun kalian duduk di baris belakang, kalian tuh tetap harus wajib pakai seat belt supaya untuk menjaga keamanan diri sendiri. Dan ketika ya mohon maaf ya ketika ada kecelakaan gitu kalian bisa lebih terlindungi ketika pakai seat belt. Nah, tadi udah ngebahas nih bagian depan udah, di dalam juga udah. Bagian belakangnya gimana sih? Nah, ini dia tampilan belakang dari Wuling REV ini. Nah, jadi seperti yang di depan, di belakang juga menggunakan lampu stop lamp LED, lalu juga ada LED garis di bagian atas dan juga ada tulisan Wuling di tengah-tengah sini. Nah, untuk tampilannya juga ada emblem REV, jangan lupa. Untuk tampilan emblemnya antara REV yang standar range dan long range tidak ada perbedaan ya. Perbedaannya hanya ada di action LED. Lalu kita coba cek di bagian bagasinya, masih lega nggak sih? Kalau misalnya kita pergi-pergi kan kita butuh bawa tas atau butuh bawa barang bawaan, bisa nggak ya? Nah, kita coba buka ya. Jadi untuk tombol dari bagasinya ini ada di sini nih, di sebelah kamera belakang. Ini dengan kondisi kursi dua-duanya ditegakkan, masih ada sisa space untuk menaruh tas. Mungkin sekitar 3 atau 4 tas. Jadi untuk tas-tas penumpang yang kecil-kecil aja ya, untuk tas kantor atau untuk tas kuliah, tas ini ya. Kalau untuk belanja misalnya butuh untuk belanja banyak dan hanya diisi oleh 2 orang aja, bisa dilipat. Bisa dilipat dan misalnya belanjanya nggak terlalu banyak, cukup melipat 1 kursi aja.
Jadi ngelipatnya juga gampang nih, tinggal ditarik aja nih. Tarik, dorong. Lipat. Nah, udah ada alas dudrunya ini, itu tinggal naruh aja barangnya di sini. Nah, kalau butuh space yang lebih, dilipat aja dua-duanya. Lipat. Nah. Ini cukup lega ya belakangnya, jadi untuk belanja bulanan bisa lah, buat belanja-belanja mau borong-borong ke Beringharjo juga bisa, masih dapat banyak. Terus kalau mau bawa peralatan, mau liburan yang dekat-dekat, misalnya perlu bawa alat-alat bayi, misalnya untuk keluarga-keluarga muda ya, mau naruh stroller di sini masih cukup. Soalnya mobil ini meskipun kecil, tapi mobil ini masih multifungsi dan dalamnya kabinnya ini lega, bisa buat naruh apa aja. Nah, di bagasi ini juga disediakan colokan untuk charging ya. Jadi ini kepala chargingnya untuk masuk ke logo yang ada di grill depan tadi, logo W. Lalu ini untuk masuk ke stop kontak. Jadi ini bisa tinggal colok aja di listrik rumah, lebih simpel. Nggak kerasa kurang lebih sekian review dari Wuling REV Long Range kali ini. Oh iya, ada satu yang belum direview nih. Ini bentuk kuncinya untuk yang long range. Jadi bentuknya imut ya, kayak mobilnya. Bentuknya ini imut. Nah, untuk bentuknya ini seperti persegi atau seperti ketupat ya. Dan warna dari kunci ini juga ngikutin dari warna mobil ini. Jadi mobil dari Wuling REV ini juga tersedia di beberapa pilihan warna. Ada putih, ada pink, ada hijau toska, lalu ada kuning. Sekian review dari mobil Wuling REV ini. Jangan lupa pantengin terus di channel Gaspol 52 untuk review-review mobil dan motor lainnya. Sampai jumpa di review-review mobil dan motor selanjutnya. Bye-bye. Salam Gaspol.